Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan mengenai pertumbuhan dan perkembangan remaja yang disusun oleh 1. Dewi Mulyani, 2. Dewi Nurputri, 3. Dina Nurul Paujiah, 4. Dina Valentina, 6. Pringgadani Gunawan. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara formal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan juga dapat diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik yang herediter dalam bentuk proses aktif yang berkesinambungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal pada organisme antara lain: 1. Faktor-faktor sebelum lahir, yaitu kekurangan nutrisi pada ibu dan janin. Contohnya seperti anak yang terkena virus, keracunan dalam kandungan, terkena infeksi oleh bakteri sifilis, terkena penyakit gabag, TBC, kolera, tipus, gula, gondok, dan lain-lain. 2. Faktor ketika lahir atau saat kelahiran. Faktor ini antara lain adalah intracranial hemorrhage atau pendarahan pada bagian kepala bayi yang disebabkan oleh tekanan dari dinding rahim ibu sewaktu ia dilahirkan, dan efek susunan saraf karena proses lahirnya dilakukan dengan bantuan tang atau taper losing. Yang ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir, antara lain oleh pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi terpukul atau mengalami serangan sinar matahari yang disebut jonestik, infeksi pada selaput otak, misalnya penyakit cerebral meningitis, gabag, malaria tropika, difteria, dan lain-lain. Yang keempat, faktor psikologis, antara lain oleh bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau kedua orang tuanya, sehingga mereka kurang sekali mendapat perawatan jasmaniah dan cinta kasih dari orang tua. Anak-anak tersebut mengalami kehampaan psikis atau inepti psikis, sehingga mengakibatkan kelambatan pertumbuhan. Perkembangan. Secara umum, konsep perkembangan dikemukakan oleh Werner pada tahun 1957, yaitu perkembangan sejalan dengan prinsip ortogenetis, bahwa perkembangan berlangsung dari keadaan global dan kurang berdiferensiasi sampai ke dalam keadaan di mana diferensiasi, artikulasi, dan integrasi meningkat secara bertahap. Proses diferensiasi itu sendiri diartikan sebagai prinsip totalitas pada diri anak. Dalam hubungannya dengan konsep perkembangan ortogenetik yang dikemukakan oleh Werner, maka perubahan-perubahan ke arah terorganisasi dan terintegrasinya suatu aspek menunjukkan adanya kontinuitas. Perubahan-perubahan yang ada pada perkembangan sebelumnya akan dilanjutkan pada perkembangan selanjutnya. Sedangkan perubahan ke arah diferensiasi yaitu karakteristik baru yang berasal dari sesuatu yang sebelumnya masih global disebut diskontinuitas. Menurut Ragel, pada tahun 1957, perkembangan merupakan pengertian di mana terdapat struktur yang terorganisasikan dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Menurut Skynaila, pada tahun 1957, perkembangan adalah perubahan-perubahan progresif dalam organisme dan organisme ini dilihat sebagai sistem fungsional dan adaptif sepanjang hidupnya. Menurut Speaker, pada tahun 1966, mengemukakan dua macam pengertian yang dihubungkan dengan perkembangan, yaitu 1. Ortogenetik, yang artinya berhubungan dengan perkembangan sejak terbentuknya individu yang baru dan seterusnya sampai dewasa. Yang kedua, filogenetik, yang artinya perkembangan dari asal-usul manusia sampai sekarang. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek baik fisik maupun psikis. Perubahan tersebut dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu perubahan dalam ukuran, kedua, perubahan dalam perbandingan, ketiga, berubah untuk mengganti hal-hal yang lama, keempat, berubah untuk memperoleh hal-hal baru. B. Yaitu tugas-tugas perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks.
Oleh Hafigars, perkembangan tersebut dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individunya dalam perjalanan kehidupannya. Nah, tugas-tugas perkembangan tersebut oleh Hafigars dikaitkan dengan fungsi belajar, karena pada hakikatnya perkembangan kehidupan manusia itu dipandang sebagai upaya mempelajari norma kehidupan dan budaya masyarakat, agar ia mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik dalam kehidupan nyata. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, hukum Kepler-Caudal. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik, yang menyatakan bahwa pertumbuhan dimulai dari kepala ke kaki. Bagian-bagian kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian yang lainnya. Hal ini telah terlihat pada pertumbuhan pranatal, yaitu pada janin. Bagian kepala bayi itu lebih matang daripada bagian-bagian lainnya. Bayi dapat menggunakan mulut dan matanya lebih cepat daripada anggota badan lainnya. Baik pada pertumbuhan pranatal, neonatal, maupun anak-anak, proporsi bagian kepala dan rangka batang tubuhnya mula-mula kecil dan makin lama perbandingan ini makin besar. Yang kedua, hukum proximodistal yang berlaku pada pertumbuhan fisik. Menurut hukum ini, pertumbuhan itu berpusat pada sumbu dan bergerak ke tepi. Artinya, organ-organ tubuh di pusat, contohnya jantung, hati, sistem pencernaan, sistem ekskresi, lebih dulu berfungsi daripada yang di tepi seperti tangan dan kaki. Anak-anak masih bisa melangsungkan hidupnya jika terdapat kelainan pada anggota gerak. Tapi, jika terdapat kelainan pada organ dalam, itu akan menyebabkan hal yang fatal, jadi anak-anak tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Ditinjau dari sudut biologis, anatomis, dan ilmu faal, yaitu banyak ketentuan yang berhubungan dengan pertumbuhan, struktur dan fungsi, serta kefaalan anggota tubuh. Mereka itu tumbuh dan berkembang, dan berfungsi tapi berbeda dengan satu sama lainnya. Misalnya, kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin akan berfungsi ketika mereka itu beranjak remaja. Dan yang keempat, perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Contoh tahapan perkembangan manusia. Masa pralahir dan masa jabang bayi itu adalah 0 sampai 2 minggu. Masa bayi 2 minggu sampai 1 tahun. Masa prasekolah 1 tahun sampai 5 tahun. Masa sekolah itu 6 sampai 12 tahun. Masa remaja 12 sampai 21 tahun. Masa dewasa 22 tahun sampai 65 tahun. Dan masa tua itu lebih dari 65 tahun. Dan yang terakhir, hukum tempo dan ritme perkembangan. Tahapan perkembangan berlangsung secara berurutan, terus-menerus, dalam tempo yang relatif tetap dan berlaku umum. Dua hal yang menunjukkan keterlambatan mental. Pertama, kemampuan berjalan yang jauh tertinggal. Kedua, kemampuan berbicara yang sangat terlambat dari patokan umum. Perkembangan terjadi secara teratur, menurut pada pola tertentu dalam tempo dan irama tertentu, dan pendidik tidak dapat mengubahnya. Perkembangan mental berdasarkan behavioral theories. Behavioral theories, dasar pandangan adalah prinsip belajar. Stimulus respon, individu dapat dilihat dari sikap reaktif daripada proaktif, disebut juga mekanistik, atomistik, reduksionistik. Perkembangan mental menurut struktural adaptive theories. Individu berperan menstrukturkan, memilih, mengorganisasikan persepsi rangsang, dan memformulasikan respons yang adaptif. Terjadi dalam mengatasi konflik, mencapai tujuan, model baru melalui suatu tahapan yang runtut, disebut juga organistik, kognitif, dan moral. Perkembangan mental menurut psikososial atau psikoanalitik teoris. Perkembangan anak terdiri atas tahapan yang unik dan berkaitan dengan kualitas instingtif. Perkembangan diakibatkan oleh pertumbuhan dorongan instingtual dari dalam diri. Bersamaan dengan tuntutan sosial, peran individu yang kurang proaktif, pematangan fisik menjadi pokok yang kognitif dan moral. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan. Istilah asing yang sering dipakai untuk menunjukkan makna remaja antara lain pubertate, adolescence, dan youth. Pubertas yang berarti usai kedewasaan. Namun, remaja itu sulit didefinisikan secara mutlak. Oleh karena itu, dicoba untuk memahami remaja menurut berbagai sudut pandang. Antara lain, menurut hukum perkembangan fisik, WHO, sosial psikologi,
dan pengertian remaja menurut pandangan masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu remaja menurut hukum. Konsep tentang remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial. Dalam hubungan hukum ini, tampaknya hanya undang-undang perkawinan saja yang mengenal konsep remaja, walaupun tidak secara terbuka. Kedua, yaitu remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkait, remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik, baik perubahan fisik pada pria maupun wanita. Masa pematangan fisik ini berjalan kurang lebih 2 tahun dan biasanya dihitung mulai dari menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria. Masa 2 tahun ini dinamakan dengan pubertas. Ketiga, yaitu batasan remaja menurut WHO. Maksudnya, di mana individu itu dapat berkembang dari kanak-kanak menuju dewasa, sehingga bisa menyesuaikan pergaulan dari lingkungannya. Yang keempat, yaitu remaja ditinjau dari faktor sosial psikologi. Puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropi ke kondisi negantropi. Entropi yaitu keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi. Yang selanjutnya yaitu negantropi adalah keadaan di mana isi kesadaran tersusun dengan baik. Pengetahuan yang satu terkait dirinya sebagai kesatuan yang utuh dan bisa bertindak dengan tujuan yang jelas. Kelima yaitu definisi remaja untuk masyarakat Indonesia. Pada remaja sering dilihat adanya yang pertama yaitu kegelisahan. Keadaan yang tidak tenang menguasai diri si remaja. Nah, mereka mempunyai banyak macam keinginan yang tidak selalu dapat dipenuhi. Yang kedua yaitu pertentangan, di mana adanya suatu pendapat yang berbeda. Yang ketiga yaitu berkeinginan besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahuinya. Yang keempat yaitu keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas. Nah, seperti mengikuti organisasi baik di intra maupun di ekstra. Nah, yang kelima yaitu menghayal dan berfantasi. Melalui ini banyak nilai positif dan konstruktif, banyak hal dan ide baru yang dapat diciptakan oleh para remaja. Nah, yang terakhir yaitu aktivitas remaja. Dengan cara berkumpul, melakukan kegiatan-kegiatan bersama agar dapat menemukan jalan keluar dari kesulitannya yang dilalui oleh remaja tersebut. Jenis-jenis kebutuhan dan pemenuhannya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Remaja memerlukan kebutuhan dan pemenuhannya. Kebutuhan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekunder. Di mana kebutuhan primer merupakan suatu kebutuhan organisme atau organik yang merupakan dorongan utama dari motif asli. Contohnya seperti kebutuhan makan, kebutuhan minum, dan juga yang lainnya. Sedangkan kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang didorong oleh motif yang dipelajari. Misalnya seperti pengetahuan, kebutuhan akan hiburan. Berikut hierarki dengan teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow pada tahun 1982. Nah, yang pertama itu ada aktualisasi diri, di mana aktualisasi diri ini berfungsi untuk pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan juga yang lainnya. Selanjutnya ada penghargaan. Penghargaan ini juga sangat penting bagi remaja, terutama untuk mendapatkan pujian. Selanjutnya ada sosial. Sosial ini berfungsi untuk pengenalan terhadap lingkungan juga, serta pergaulan. Selanjutnya ada rasa aman. Rasa aman ini berfungsi untuk keamanan, beraturan, stabilitas, dan juga yang lainnya. Selanjutnya adalah fisiologis. Fisiologis ini berfungsi untuk secara biologis pada manusia, seperti kebutuhan akan makanan. Selanjutnya ada beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan. Contohnya di sekolah,
dalam mengaplikasikan teori kebutuhan Maslow yang sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama ada pemenuhan kebutuhan fisiologis, yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan rasa aman, yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan kasih sayang atau penerimaan, yang keempat yaitu pemenuhan kebutuhan harga diri, yang kelima yaitu pengetahuan dan pemahaman. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia yang dikemukakan oleh Lewis pada tahun 2013 yang dapat didorong oleh berbagai kebutuhan, di antaranya yang pertama yaitu kebutuhan jasmania, di mana kebutuhan jasmania ini yaitu kebutuhan yang dibutuhkan secara fisik. Yang kedua yaitu kebutuhan psikologis, di mana kebutuhan psikologis ini berfungsi untuk mengembangkan kepribadian pada seseorang. 3. Kebutuhan ekonomi, untuk mempertahankan hidupnya guna mencapai taraf hidup yang sejahtera. Yang keempat, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial digunakan untuk bergaul dan juga mengenal lingkungan sekitar. Selanjutnya yang kelima yaitu kebutuhan politik. Kebutuhan politik merupakan faktor-faktor yang sangat penting, terutama dalam berpartisipasi dalam berpolitik. Yang keenam, kebutuhan penghargaan. Ketujuh yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Ini berfungsi untuk mengembangkan potensi diri secara berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan remaja, masalah dan konsekuensinya. Menurut Libert dan kawan-kawan pada tahun 1974. Jenis kebutuhan remaja secara umum diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kebutuhan organik, yaitu seperti makan, minum. Yang kedua itu kebutuhan emosional, kebutuhan untuk mendapatkan simpati dan pengakuan dari pihak lain. Yang ketiga, kebutuhan berprestasi, kebutuhan untuk mengembangkan, berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Keempat, kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan diri. Menurut Prescott, mengklasifikasikan kebutuhan remaja menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis ini contohnya seperti melakukan kegiatan, beristirahat. Yang kedua itu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial contohnya seperti kebutuhan rasa cinta dari orang lain, rasa memiliki, rasa dimiliki. Yang ketiga yaitu kebutuhan ego. Kebutuhan ego ini lebih bersifat egoistik dan berkaitan erat dengan status seseorang. Selanjutnya yaitu kebutuhan remaja menurut Maslow. Selanjutnya yaitu masalah remaja dan konsekuensinya. Yang pertama, mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa. Yang kedua, kesulitan untuk menerima perubahan fisiknya. Hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. Ketiga, perkembangan fungsi seks dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya. Bagi remaja laki-laki dapat menyebabkan perilaku yang menentang norma, dan bagi remaja perempuan akan berperilaku mengurung diri dan menjauhi pergaulan dengan sebayanya. Keempat, penyesuaian emosional. Contohnya perilaku yang overacting.